Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggraini dengan NIM 0307201104. Saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 4 yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. A. Pengertian ejaan. Ejaan dapat diartikan sebagai perlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Ejaan ada dua macam. 1. Ejaan fenotis. Ejaan fenotis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Dan yang kedua, ejaan fonemes adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, kian hari dirasakan bahwa ejaan sewandi perlu lebih disempurnakan lagi. Karena itu, dibentuklah tim untuk menyempurnakan ejaan tersebut. Pada tahun 1972, ejaan itu selesai dan pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan nama Ejaan Bangsa Indonesia yang disempurnakan. Pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia. 1. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya makan, duduk, pulang, dan lain-lain. 2. Kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Contohnya bergotong royong. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk yang mengalami perulangan. Contoh perundang-undangan. 4. Gabungan kata. Gabungan kata adalah penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat. Contohnya kambing hitam. 5. Suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak kenyaringan. Contohnya santai. 6. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Contohnya, kami akan mengadakan pameran lukisan di gedung kesenian. 7. Partikel. Partikel adalah kata tugas kelas yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Contohnya, mintalah penjelasan pada gurumu. 8. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Contohnya kakak, kartu keluarga. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya SIM, surat izin mengemudi.